Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kami ucapkan kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah, pengantar psikologi, serta teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan, nama saya Zafira Rosa Bani dengan NIM 243630118 dan saya Fatma Hadiza Indra dengan NIM 243633008. Kami dari Program Studi Pariwisata, Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami pada mata kuliah Komunikasi Interpersonal, khususnya terkait dengan keterampilan komunikasi dan mendengarkan aktif dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kampus. Nah, adapun tujuan dari penugasan ini adalah memahami secara langsung bagaimana proses komunikasi interpersonal yang terjadi, serta bagaimana pentingnya keterampilan mendengar aktif dalam mendukung terciptanya komunikasi yang efektif. Melalui tugas ini, kami tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mengimplementasikan secara langsung melalui kegiatan wawancara dengan salah satu sivitas akademis kampus yang telah kami lakukan. Narasumber yang kami wawancarai adalah salah satu petugas dari penjaga portal yang telah bekerja sejak tahun 2016, sehingga sudah memiliki pengalaman yang cukup lama dalam berinteraksi dengan berbagai pihak di lingkungan kampus, baik dengan mahasiswa, dosen, maupun staf lainnya. Nah, dalam kegiatan wawancara ini, kami mengangkat beberapa topik yang berkaitan dengan pengalaman kerja dari narasumber kami, interaksi dengan mahasiswa, serta pandangan narasumber mengenai komunikasi yang baik di lingkungan kampus. Kami juga mencoba mengamati secara langsung bagaimana proses komunikasi berlangsung, termasuk hambatan yang muncul serta bagaimana cara mengatasinya. Nah, setelah melakukan wawancara tadi, kami kemudian melakukan analisis terhadap proses komunikasi yang terjadi, baik dari segi etika komunikasi, kejelasan penyampaian pesan, maupun keterampilan mendengarkan aktif yang ditunjukkan selama wawancara berlangsung. Melalui presentasi ini, kami akan menampilkan cuplikan hasil wawancara yang telah kami lakukan, serta memaparkan hasil analisis kami secara mendalam, sehingga kami berharap hasil dari tugas ini dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai pentingnya komunikasi interpersonal dan juga keterampilan mendengar aktif dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus. Nah, oleh karena itu, tanpa berpanjang lebar, berikut kami tampilkan hasil dari wawancara yang telah kami lakukan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam teori tentang komunikasi interpersonal. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tak pernah lepas dari komunikasi. Salah satu bentuk komunikasi yang paling sering terjadi adalah komunikasi interpersonal ini, yaitu interaksi langsung antara dua individu untuk saling bertukar informasi, perasaan, dan makna. Dalam kajian ilmu komunikasi, komunikasi interpersonal menjadi dasar penting dalam membangun hubungan sosial yang efektif dan bermakna. Komunikasi interpersonal terjadi ketika dua orang atau lebih saling berinteraksi secara langsung, baik melalui kata-kata maupun bahasa tubuh. Proses ini bersifat atau terjadi secara dua arah, di mana setiap individu berperan sebagai pengirim dan penerima pesan, serta memungkinkan adanya umpan balik secara langsung. Hal inilah yang membuat komunikasi interpersonal ini menjadi lebih dinamis dan personal dibandingkan jenis komunikasi lainnya. Menurut Joseph A. De Vito, komunikasi interpersonal merupakan proses pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau kelompok kecil dengan efek langsung dan respon yang cepat. Pendapat ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi ini tidak hanya ditentukan oleh apa yang disampaikan saja, tetapi juga bagaimana pesan tersebut dipahami oleh lawan bicara. Selain itu, Judy C. Pearson menyatakan bahwa komunikasi interpersonal juga berperan penting dalam membangun dan menjaga hubungan antar individu. Dalam memahami komunikasi interpersonal ini,
terdapat beberapa teori yang menjelaskan bagaimana interaksi tersebut berlangsung nih. Teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Irwin Altman dan Dalmas Tyler menggambarkan bahwa hubungan berkembang secara bertahap dari tahap yang bersifat umum hingga ke tahap yang lebih dalam dan intim. Sementara itu, teori pengurangan ketidakpastian dari Charles Berger menjelaskan bahwa seseorang cenderung mencari informasi untuk mengurangi rasa tidak pasti saat berinteraksi dengan orang baru. Pada akhirnya, komunikasi interpersonal bukan sekedar berbicara saja, tetapi tentang bagaimana seseorang mampu memahami, merespon, dan membangun hubungan dengan orang lain. Kemampuan ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertemanan, pendidikan, hingga dunia kerja. Nah, sekarang kita masuk ke teori mendengar aktif. Secara teori, mendengar aktif itu merupakan salah satu keterampilan penting dalam komunikasi, khususnya komunikasi interpersonal, yang tidak hanya melibatkan kegiatan mendengar doang, tapi juga memahami, memperhatikan, serta memberikan respon terhadap pesan yang disampaikan oleh lawan bicara. Dalam mendengar aktif ini, seseorang dituntut untuk memberikan perhatian penuh, baik secara verbal maupun nonverbal, seperti menjaga kontak mata, memberikan respon, atau umpan balik, serta menunjukkan sikap tertarik terhadap pembicaraan. Nah, keterampilan mendengar aktif juga mencakup kemampuan untuk memahami makna dari pesan yang telah disampaikan, bukan hanya sekedar mendengar kata-kata yang diucapkan. Selain itu juga, mendengar aktif ini melibatkan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan lanjutan guna memperjelas informasi dan memperdalam pembahasan. Sehingga mendengar aktif ini sangat penting dalam menciptakan komunikasi dua arah yang efektif karena dapat membantu mengurangi kesalahpahaman dan juga meningkatkan kualitas interaksi serta membangun hubungan yang lebih baik antar individu yang sedang berkomunikasi. Selamat siang Bapak, perkenalkan nama saya Zafira Rosabani. Saya dari Fakultas Pariwisata dan Perhotelan. Terlebih lagi saya dari program studi pariwisata. Di sini saya ingin sedikit mewawancara pada Bapak tentang untuk mata kuliah psikologi, Pak. Nah, sebelumnya boleh perkenalkan nama Bapak terlebih dahulu? Nama saya Desmiral, tinggal di Padang. Asalnya dari mana, Pak? Di Padang. Emang orang Padang asli. Terus tahun awal kerja di sini tuh mungkin Tahun berapa? 2016. 2016, sekarang 2026, berarti sekitar 10 tahun di sini ya Pak, keren banget. Terus Bapak tugas sehari-hari di sini tuh apa sih, Pak? Ya, itu menjaga portal. Selain itu? Ya, cuman itu aja. Terus menurut Bapak pengalaman paling berkesan selama bekerja di sini tuh apa, Pak? Pengalaman berkesan yang di sini itu untuk menjaga portal aja. Terus menurut Bapak tantangan selama bekerja di sini tuh apa sih, Pak? Tantangannya? Tantangan. Ya. Ya, tantangan itu cuman pagi-pagi, pulangnya jam 4. Jam 4. Iya. Berarti sesuai standar kerja pada umumnya, Pak. Terus dari Bapak sendiri bagaimana nih interaksi Bapak seorang Sivitas Akademika di sini dengan mahasiswa yang ada di sini? Artinya kalau saya pribadi untuk mahasiswanya lebih nyaman dan
lebih santai, lebih gitu, santai lebih gitu. santai. Iya. Terus kan Bapak udah 10 tahun nih, udah lama kan kerja Iya. di sini. Terus menurut Bapak nih fasilitas apa aja yang sudah didapatkan dari kampus ini yang Bapak terima di sini? Apakah seperti di sini tuh dapat mes atau dapat makan siang atau kayak gitu? Cuman dapat makan siang aja. Makan siang aja. Iya. Sarapan gitu dapat juga? Enggak. Berarti kerja di sini tuh input makan siang aja. Iya. Ya? Terus menurut Bapak bagaimana sikap kami nih sebagai mahasiswa itu yang baik dalam berkomunikasi itu menurut Bapak kayak gimana sih? Kalau untuk berkomunikasi, kalau untuk mahasiswa lebih berjaga-jaga dan lebih bahasa yang sopan. Bahasa yang sopan, terus menjaga diri, Iya. nggak semena-mena Iya. gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Terus Bapak pernah nggak mengalami kesalahpahaman kayak miskomunikasi di lingkungan kampus? Enggak. Enggak. Iya. Gitu. Terus bagaimana suasana kerja di sini tuh Pak? Suasananya lebih nyaman, aman, dan tertib. Sesuai yang Bapak inginkan, Iya. maunya kayak gitu juga ya. Iya. Terus di sini tuh ada nggak sih Pak hal atau kejadian yang pernah menyinggung Bapak atau merasa Bapak tuh kayak sakit hati di sini? Itu pernah terjadi nggak di lingkungan kampus ini? Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Iya. Tapi selama ini tuh pernah Enggak. apa enggak Pak? Oke. Kalau gitu makasih ya Pak. Iya. Nah, sebelumnya perkenalkan nama saya Fatma Zainda dari Prodi Pariwisata. Nah, berdasarkan hasil wawancara yang telah kami lakukan, di mana teman saya sebagai pewawancaranya dan narasumber dari Sivitas Akademik UNB, kami menganalisis tentang analisis komunikasi yang terjadi. Berdasarkan wawancara yang telah kami lakukan, komunikasi yang terjadi itu merupakan komunikasi interpersonal secara langsung karena dilakukan secara tatap muka antara kami sebagai mahasiswa dan akademik sebagai narasumbernya. Bentuk komunikasi ini memungkinkan adanya interaksi dua arah, di mana interaksi itu cukup baik serta menciptakan suasana yang lebih terbuka. Dalam proses wawancara yang telah kami lakukan tadi, kami sebagai mahasiswa telah berupaya menerapkan etika berkomunikasi dengan baik, seperti kami mengawali percakapan dengan salam, kemudian memperkenalkan diri, serta menggunakan bahasa yang sopan. Hal ini menunjukkan adanya sikap menghargai narasumber dan juga kesadaran akan pentingnya etika dalam berkomunikasi. Di sisi lain, narasumber juga memberikan respon yang kooperatif dan bersedia menjawab pertanyaan yang diajukan. Meskipun sebagian besar jawaban dari narasumber itu cenderung singkat, sehingga menurut kami hal ini dapat dipengaruhi oleh gaya komunikasi narasumber yang sederhana dan juga langsung. Karena narasumber ini juga memberikan ungkapan suasana wawancara yang belum sepenuhnya cair, terlihat dari ketidakmendalamannya narasumber. Namun dalam proses komunikasi masih ditemukan beberapa hambatan. Salah satu hambatannya adalah perbedaan pemahaman terhadap pertanyaan, seperti pada penggunaan kata tantangan yang sempat ditafsirkan berbeda oleh narasumber, di mana menurut kami hal ini menunjukkan bahwa kejelasan dalam penyampaian pesan sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi. Nah, selain itu, kami juga melihat bahwa interaksi yang terjadi masih belum terlalu mendalam. Kenapa demikian? Karena
beberapa jawaban dari narasumber yang sebenarnya memiliki potensi untuk digali lebih lanjut, namun belum sepenuhnya dikembangkan melalui pertanyaan lanjutan, di mana hal ini tidak hanya dipengaruhi oleh mahasiswa semata untuk kami, tetapi juga oleh dinamika komunikasi antara kedua belah pihak, termasuk tingkat kenyamanan dan kebiasaan dalam berinteraksi. Menurut kami, sebagai mahasiswa, komunikasi yang efektif seharusnya tidak berfokus pada penyampaian pertanyaan, tapi juga pada kemampuan untuk menyesuaikan cara berkomunikasi, memperjelas maksud pertanyaan, serta menggali informasi secara lebih mendalam. Sehingga oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara kemampuan berbicara dan juga memahami lawan bicara. Secara keseluruhan, komunikasi yang terjadi dapat dikatakan cukup efektif karena pesan utama tetap tersampaikan, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan agar komunikasi menjadi lebih jelas, mendalam, dan interaktif tentunya. Dari hasil wawancara tadi juga kami beropini tentang mendengar aktif. Nah, dalam aspek mendengar aktif yang kami observasi dan kami pahami, mahasiswa telah menunjukkan upaya untuk memperhatikan dan juga merespon jawaban dari narasumber, sehingga dengan memberikan tanggapan singkat serta melanjutkan pertanyaan sesuai dengan alur wawancara dengan narasumber. Hal ini menunjukkan adanya dasar keterampilan mendengarkan aktif dalam proses komunikasi yang terjadi dalam wawancara kami tadi. Di sisi lain, narasumber juga memberikan respon yang cukup jelas meskipun singkat, sehingga komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan kami, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak telah tertib dalam berkomunikasi dan menjaga keberlangsungan komunikasi, walaupun tingkat kedalaman interaksi masih terbatas. Namun, jika dilihat lebih jauh, keterampilan mendengarkan aktif yang dilakukan masih dapat ditingkatkan, seperti beberapa jawaban narasumber sebenarnya dapat dikembangkan lebih lanjut, tapi belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai peluang untuk memperdalam pembahasan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh faktor mahasiswa pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan, sehingga interaksi menjadi kurang interaktif dan juga kurang fleksibel. Menurut kami, mendengar aktif bukan hanya sekedar mendengar, tetapi juga melibatkan pemahaman, perhatian penuh, serta kemampuan untuk merespon dan mengembangkan percakapan. Sehingga dalam wawancara ini, aspek tersebut sudah mulai terlihat, namun masih perlu dilatih agar menjadi lebih optimal. Kedepannya, kami sebagai mahasiswa perlu meningkatkan kemampuan dalam memahami inti dari setiap jawaban, serta lebih peka dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan lanjutan secara spontan dalam berkomunikasi, sehingga dengan demikian komunikasi yang terjalin tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga lebih mendalam dan bermakna tentunya. Sehingga kami menyimpulkan secara keseluruhan, wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi interpersonal yang efektif itu merupakan hasil dari interaksi dua arah antara penyampaian pesan dan penerima pesan. Dalam hal ini, baik kami sebagai mahasiswa maupun narasumber
berperan dalam komunikasi dua arah itu dalam menjaga kelancaran komunikasinya. Menurut pengalaman ini memberikan pembelajaran bahwa komunikasi yang baik itu tidak hanya bergantung pada kemampuan dalam berbicara, tapi juga pada keterampilan mendengarkan secara aktif dan memahami konteks serta menyesuaikan diri dengan lawan bicara sehingga terjadi komunikasi dua arah. Kami juga menyadari bahwa masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan seperti kejelasan dalam penyampaian pertanyaan dan kemampuan dalam menggali informasi secara lebih mendalam. Namun demikian, proses ini menjadi pengalaman yang berharga dalam melatih kemampuan komunikasi interpersonal yang kami miliki, sehingga kedepannya kami berharap dapat mengembangkan keterampilan komunikasi yang lebih baik sehingga dapat berinteraksi secara lebih efektif, lebih baik di lingkungan kampus maupun di dunia bekerja nanti ketika kami telah lulus dari sini, sehingga komunikasi yang terjalin lebih efektif karena terjadi komunikasi yang aktif dan juga kita menjadi mendengar aktif sehingga komunikasinya itu berjalan dengan lancar. Terdapat dua arah komunikasi yang saling memahami. Demikian hasil wawancara dan analisis yang telah kami lakukan. Dari kegiatan ini kami memahami bahwa komunikasi interpersonal dan keterampilan mendengar aktif sangat penting dalam menciptakan interaksi yang efektif. Kami juga sangat menyadari terdapat beberapa kekurangan kami, sehingga hal ini menjadi bahan evaluasi bagi kami sendiri dan juga untuk kedepannya agar dapat berkomunikasi dengan lebih baik. Terima kasih kepada narasumber dan juga dosen pengampu. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.